General Timeless Reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Kali ini buat kalian semua teman-teman Leo, dimanapun kalian berada. Ya, rahasia besar apa sih ya yang yang mau diomongin gitu kan ya, tapi masih belum bisa diomongin atau mungkin masih butuh pertimbangan ya. Tapi kita coba intip yuk ya di sini buat kalian semua teman-teman Leo ya. Oke. Timeless reading, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya, dengan senang hati teman-teman. Kita bakal bagi jadi 3 cerita yuk ya. Cerita 1, cerita 2, dan cerita yang ketiga. Kalian boleh pilih ya, pilih 1 dari 3 atau kalian mau dengerin 3-tiganya boleh juga dengan senang hati. Tapi sebelum kita mulai masuk ya, kalian boleh banget yang namanya lihat-lihat dong di description. Di sana ada cerita apa sih ya? Coba kita lihat teman-teman ya. Di description itu ada cerita mengenai link ya dari 3 channel Oracle Card Indonesia yang bisa kalian klik ya, dan directly langsung bisa menuju ke sana ya. Jadi teman-teman ya, pastikan kalian sudah subscribe 3 channel dari Oracle Card Indonesia dan sudah mendengarkan 3-tiganya, karena yang paling akhir itu adalah audio sound therapy. Paling beda ya teman-teman ya, nggak ada readingan. Jadi hanya audio sound therapy yang bisa kalian dengerin sesuai dengan kebutuhannya kalian seperti apa. Jadi pastikan kalian dengarkan ya. Oke, semoga bermanfaat. Dan juga di description itu ada alamat email. Kalau kalian mau tanya untuk private reading berbayar caranya kayak gimana, silahkan kalian tanya-tanya ke email ya. Oke, Leo, still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Oke, kita lihat ya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita lihat untuk yang pertama, apa sih rahasia yang bakalan dia buka ya, atau dia ingin buka sama kamu tentang perasaan bersalahnya dia. Perasaan salah, merasa bersalah sama kamu, menyangkut tentang hal yang selama ini dia pernah lakukan. Manipulasi, mencoba untuk memanipulasi kamu, bersalah karena mencoba melakukan apa-apa, sudah membohongi, sudah mengkhianati, sudah nggak jujur ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah perasaan bersalahnya dia. Nah, sekarang kita lihat siapa sih dia ya, lalu apa hubungannya sama kamu. Kalau dibilang ini kalian udah kenal lama teman-teman ya. Dan kalau misalkan dibilang orang di masa lalu, iya banget. Orang yang menorehkan trauma yang paling besar dalam hidup kamu, sampai kamu ibaratnya itu gak bisa move on lama banget, gak bisa buka hati lama banget, sakitnya juga lama banget ya. Memanipulasi sampai sehancur-hancurnya, berkeping-kepingnya, sampai traumanya sampai sekarang aja masih belum bisa rilis ya teman-teman ya. Seperti itu. Orang yang sangat susah kamu maafkan, orang yang bener-bener bikin kamu kecewanya setengah mati dan luar biasa lah kecewanya ya. So sad, ikut sedih teman-teman ya. Kita lihat untuk ciri-cirinya dia seperti apa. Orangnya kaku banget ya, kaku, nggak mau dengerin orang lain, keras kepala, ngeyelan banget teman-teman ya, ngeyelan banget, kaku. Sosoknya feminim ya, feminim, suka ngatur, nggak mau disalahin. Pokoknya kata-katanya dia, omongannya dia adalah yang paling benar sendiri ya. Seperti itu. Kita lihat ya. Sebenarnya kalau misalkan dia yang nyepet-nyepetin gitu kan ya, padahal dia sendiri yang lambat gitu. Dia yang nyalah-nyalahin, dia sendiri yang salah gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak frustratednya dia itu dilimpahkan ke orang lain, dan kebetulan itu adalah kamu ya, kayak gitu. Kita lihat di sini ya, orang yang sangat susah sekali untuk percaya keajaiban. Jadi orang yang benar-benar kayak hidup di dunia dia sendiri dengan kelogikaan yang sesuai dengan apa yang dia pikirkan ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat itu jadi kayak lucu gitu ya, logikanya menurut dia itu benar kan, belum tentu juga menurut orang lain benar gitu loh teman-teman. Tapi dia selalu memaksakan pandangannya dia seperti itu untuk dipakai, ibaratnya maksa lah gitu untuk dipandang sama orang lain. Kaku banget orangnya, sangat kaku sekali ya. Right, kita bakal lihat untuk
apa yang sebaiknya dilakukan sama kamu ya kalau misalkan dia datang nih gitu ya. Lindungi diri sih teman-teman ya dari apa yang lalu ya sudah berlalu gitu, karena kalau misalkan dia datang terus tiba-tiba dia manipulasi lagi ya, kasihan di kamunya sih teman-teman ya, karena luka yang kemarin aja masih belum kering gitu. Kalau misalkan nanti terbuka lagi ya ditambahin luka lagi, siapa yang mau nolongin kecuali diri kamu sendiri, right ya. Jadi lindungi diri kamu dari pikiran-pikiran yang kurang baik, lindungi diri kamu dari hal-hal yang sifatnya manipulatif ya teman-teman. Seenggaknya dengan begini kamu udah tahu apa yang sebaiknya mesti dilakukan, seperti itu ya. Oke, ini adalah cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke yang kedua ya. Yang kedua apa sih ya? Oke, apa sih rahasia besarnya dia? Oke, kalau dibilang perjalanan, dia pernah melakukan perjalanan yang sangat berbahaya gitu kan. Tentang bahaya yang pernah dia yang pernah dia hadapi teman-teman ya dalam hidup ini sih ya, rahasianya dia, hal-hal yang bahaya, yang membahayakan gitu kan, yang dia simpan sendiri dan gak pernah diomongin gitu kan, karena dia takut sekali untuk menyakiti hati orang-orang sekitarnya dia yang dia sayang gitu kan, menjadikan pikiran gitu teman-teman. Jadi dia pendam sendiri sih. Hal ini sangat berbahaya, terutama buat dia sendiri ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya, kita bakal lihat siapa dia, terus habis gitu hubungan kamu sama dia itu apa. Yang jelas kalau misalkan dibilang ada hubungan dekat ya gitu kan ya. Sisi yang tampak sempurna itu selalu diperlihatkan dia sama kamu ya, yang tough dan tegar dan apanya gitu kan ya, tanpa bercerita hal-hal yang kayak sedih-sedihnya dia, yang bebannya dia gitu. Jadi agak susah gitu ya orangnya untuk seperti itu. Tapi kalau misalkan dibilang seperti ini berarti hubungan kalian close ya teman-teman ya, deket, hubungannya deket, kenal lama banget ya, bahkan berjuang bareng ya, ada perjuangan yang kalian lampaui bersama teman-teman ya. Bisa jadi ini adalah pasangan, bisa jadi ya, orang dekat, sahabat juga bisa, suami atau istri juga bisa, memungkinkan seperti itu ya. Kita lihat ciri-cirinya dia yuk ya. Ciri-cirinya dia adalah orang yang ada the dancer. The dancer itu lebih ke kayak, kalau dibilang sabar ya, kelihatannya sabar iya, tapi padahal bebannya banyak banget juga teman-teman ya. Terus abis gitu juga capek ya, orang yang sering capek dan sering lelah dalam hidupnya dia teman-teman ya, karena selalu harus kayak berjuang ya, seperti itu terus ya. Tapi dia berusaha mengatasinya dengan sangat baik sih, artinya nggak yang namanya mengeluh, nggak yang namanya membuat kehebohan yang kayak gitu, nggak sih teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga sosok yang cukup inspirasional ya sebenarnya. Kalau misalkan dibilang ini figur otoritas, cukup banyak orang yang mengagumi, cukup banyak orang yang seneng, cukup banyak orang yang mau deket sama dia ya, karena memang orangnya tuh ibaratnya kalau sekeren itu ya, sekeren itulah ya. Ya, seperti itu. Ini rela berkorban sih buat orang yang dia sayang juga ya teman-teman. Jadi no wonder tadi ya ceritanya seperti itu. Hal-hal yang kurang baik itu kalau bisa disarankan sama dia jangan dilakukan ya, sarankanlah gitu untuk selalu dalam keadaan sekepepet apapun ya, walaupun mungkin itu buat orang yang dia sayang ya, jangan dilakukan gitu. Selalu memilih jalan yang baik dalam hidup, karena kita nggak pernah tahu ya sampai kapan sih kita ada di dunia ini. Kalau kita dalam hidup aja udah pikirannya udah yang jelek-jelek gitu kan ya, terus kita nanti kalau berpulang, kalau kita kembali, pertanggungjawabannya kita tuh cukup besar gitu loh teman-teman ya. Well, tapi pilihan sih ya, kita nggak bisa maksakan ya seseorang. Yang penting sebagai orang dekatnya dia, kamu selalu mengingatkan dia untuk selalu memilih jalan yang baik. Kalaupun udah mulai gelap nih jalannya, ya ayo ditarik lagi untuk ke jalan yang benar-benar ada lampunya gitu teman-teman ya, biar cerah, biar kelihatan jalannya. Ya,
Oke teman-teman ya, seperti ini saling mengingatkan sih, apalagi buat orang yang kita sayang, right ya. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah tentang perubahan ya, rahasia yang akan dia buka atau dia ingin buka sama kamu adalah tentang perubahan dirinya dia. Mungkin saja adalah perubahan-perubahan secara fisik kita kan ya, atau mungkin perubahan-perubahan secara emosional, perubahan, pokoknya intinya adalah tentang perubahan yang dia alami dalam hidupnya dia ya. Kita lihat menyangkut apa dan tentang apa. Menyangkut tentang sosok otoritas, figur otoritas ya dalam hidupnya dia, bisa jadi seorang pemimpin ya, tapi yang jelas ini maskulin ya teman-teman ya. Sosok ini adalah sosok yang maskulin. Nah, kita lihat ya, siapa sih ya dia dan apa hubungan kamu dengan dia. Oke ya. Kamu adalah orang yang atau dia ya, jadi bisa terbolak-balik ya teman-teman ya, yang saling memberi ya, saling menerima dengan baik ya. Dia adalah orang yang dekat sama kamu, kalau dibilang seperti itu dekat ya, udah lama kenal iya, berada di satu circle, satu lingkungan juga iya ya, tapi dekat sih teman-teman ya, dekat dengan dia kamu tulus, dengan kamu dia tulus juga ya, seperti itu. Jadi rahasia-rahasia dia adalah tentang perubahan, dan ini menyangkut tentang orang ya, sosok otoritas yang energinya lebih ke maskulin ya teman-teman ya, bisa jadi seorang pemimpin ya, seperti itu. Lalu kita lihat ya, kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Ini orangnya logis sebenarnya, kalau dibilang logis, terus dibilang satset tak-tak tanpa bertele-tele juga iya teman-teman ya. Jadi orang yang kalau dibilang penuh dengan logika ya, nggak gampang yang namanya terpengaruh secara emosi dan perasaan kalau dipengaruhi ya teman-teman ya, seperti itu. Seorang yang sabar ya, kalau dibilang sabar, masa lalunya sebenarnya berat ya, tapi dia bisa mengatasi hal itu dengan sangat baik sih teman-teman ya. Sabar banget orangnya. Oke, kalau dibilang selanjutnya orangnya loyal ya, kalian saling melindungi ya, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman ya, saling melindungi, saling berbagi, loyal. Jadi kalau ada apa-apa tuh ibaratnya dia mau bantu, dan kalau ada apa-apa sama kamu dia juga mau bantu ya, seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Guys, bangkit ya, walaupun terluka, walaupun jiwanya terluka, walaupun traumanya ada banyak sekali, tapi yakinkan dia untuk bangkit dan menjadikan itu suatu hal yang bisa membuat dia itu kayak kuat gitu ya teman-teman ya. Walaupun ragu seperti, jadi kadang gerbang pencerahan itu hadir dari trauma-trauma yang kita alami teman-teman. Nah, sekarang tergantung sama kamu mau masuk nggak ke gerbang pencerahan tersebut, kamu mau masuk nggak sih ke pintu yang udah dibuka gitu ya, pintu pencerahan yang udah dibuka. Kalau udah ya masuklah kalau kamu mau, tapi kalau misalkan kamu nggak mau ya pasti akan ada kesempatan yang lain, tapi sayang banget kalau dilewatkan sekarang gitu loh teman-teman ya. Jadi kadang-kadang perlu kita sadari, kenapa sih alam semesta ini mengirimkan hal-hal yang mungkin gak enak ya, atau sesuatu hal yang menyedihkan, membuat kita terancam, membuat hidup kita gak baik. Karena kalau kita runut gitu kan ya, kita runut satu persatu, pas waktu mungkin kejadiannya banget gitu kan ya, pasti rasanya tuh udah yang mau surrender, udah menyerah, udah yang mau kalah, udah yang mau udah depres, udah yang beberapa mungkin ingin gue udah aja deh ya di hidup ini dan sebagainya. Banyak yang seperti itu. Tetapi ketika kita melewati hal tersebut, which is semua hal pasti juga akan berlalu ya teman-teman ya. Ketika kita berada di masa dimana kita bisa menengok ke belakang dan melihat peristiwa-peristiwa tersebut itu sebagai satu rangkaian peristiwa yang membuat kita jauh lebih kuat, membuat kita itu jauh lebih luar biasa, kita akan say thank you banget sama alam semesta ini karena sudah menghadiahkan hal-hal yang mungkin kemarin-kemarin kita anggap gak enak dan hal-hal yang pinginnya kita buang aja ya. Karena dengan seperti itu kita kuat
berat banget secara mental, dan pasti akan ada hal-hal baik yang kita temukan nextnya. Seperti itu. Oke, teman-teman, buat kalian semua yang mengalami hal-hal mungkin berat banget, trauma-trauma yang masih belum bisa dirilis, emosi dan perasaan yang masih belum bisa ke-handle dengan baik, teman-teman, ya kalian boleh banget mampir di channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is ya itu audio sound therapy, bisa kalian dengerin berulang-ulang ya dengan konsisten. Semoga bisa didengarkan dengan baik dan bermanfaat ya. Oke, kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next timeless general reading dengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye.